selamat datang di podcast Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup sering terjadi di desa-desa agraris, yaitu hubungan patron-klien antara petani dan pengusaha penggilingan padi. Topik ini diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Talita Winifrida Masenga pada tahun 2022 yang meneliti hubungan antara petani padi dan pemilik penggilingan padi di desa Nok Mokuya 2, Sulawesi Utara. Untuk membahas topik ini, saya sudah bersama seorang narasumber yang akan membantu kita memahami fenomena ini dari perspektif sosiologi pedesaan. Halo, selamat datang. Halo, terima kasih sudah mengundang saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nabil Mufli. Saya pada kesempatan kali ini menjadi narasumber untuk membahas topik yang dilakukan oleh penelitian dari Talita Winifrida Masenga pada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik patron klien bersama dengan host kita, yaitu Muhammad Afriyadika Hidayatullah. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan penelitian ini, mungkin kamu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hubungan patron klien dalam masyarakat pedesaan. Tentu, hubungan patron klien itu adalah hubungan sosial antara kedua belah pihak yang tidak setara, yang dimana patron adalah seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki modal, dan memiliki akses pasar yang lebih baik dibandingkan pada kliennya. Sementara klien adalah seorang yang memberikan sumber daya terbatas. Maksudnya, dia itu adalah orang yang hanya memberikan sumber daya berupa tenaganya untuk melayani si patron ini. Dan biasanya klien ini sangat bergantung hidupnya kepada si patron. Dalam penelitian ini, pengusaha penggiling padi itu adalah seorang patron, sedangkan petani-petani kecil yang menanam padi itu menjadi kliennya. Hubungan ini biasanya terbentuk karena petani membutuhkan modal, bantuan produksi, baik itu input pupuk, input benih, dan yang lainnya. Dan juga petani membutuhkan akses pasar. Jika mereka tidak memiliki pasar, kemana mereka akan menjualkan hasilnya kan? Sedangkan patron ini membutuhkan pasokan dari si petani untuk memenuhi targetnya. Dan sangat menarik. Lalu dalam penelitian tersebut, apa masalah utama yang ditemukan oleh si peneliti ini? Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa petani sangat bergantung kepada pengusaha penggiling padi ini. Mereka bergantung dari beberapa faktor utama. Faktor yang pertama yaitu keterbatasan modal petani. Sebagaimana kita tahu, petani-petani kecil ini kan memiliki modal yang terbatas. Jadi mereka tidak memiliki uang yang cukup mungkin untuk memenuhi faktor produksinya seperti pupuknya itu. Mungkin dengan lahan mereka yang 1 hektar, mereka cuma mampu untuk mencukupi 1/2 hektar atau mungkin 1/4 hektar tanah mereka itu. Jadi mereka membutuhkan modal ke si patron ini. Permasalahan yang kedua, yaitu adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya klien-klien ini, mereka itu kayak hidupnya itu bergantung dengan pendapatan yang pas-pasan. Mereka terkadang memiliki kelebihan ataupun memiliki kekurangan dalam rezekinya. Jadi terkadang mereka ini meminjam uang ke si patron. Contohnya misalnya seperti untuk membeli beras, ataupun untuk ketika ada keluarga yang sakit, mereka berobat itu membutuhkan uang dan mereka biasanya meminjam ke patron. Karena patron ini mereka tidak memiliki birokrasi yang ribet ataupun ketat seperti meminjam di bank itu. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah keterbatasan dalam akses pasar mereka. Jika mereka tidak memiliki akses pasar, mereka ingin menjual kemana? Tidak mungkin padinya hanya dibiarkan membusuk saja kan? Maka disinilah peran dari pengusaha penggiling padi ini yang memiliki jaringan distribusi yang lebih luas. Mereka mengambil padi hasil dari para petani ini, lalu diolahnya, baru disalurkan. Oh begitu kan? Hubungan ini nampaknya kan seperti hubungan yang saling membantu. Nampaknya kayak nggak ada gitu permasalahannya. Tapi sebenarnya apa sih sebetulnya dampak negatifnya sebenarnya dalam bagi petani itu? Oke, jadi untuk dampak negatifnya, memang kalau dari sudut pandang sosial ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Petani terbantu dan si patron ini juga terbantu.
Namun aslinya ini adalah ketimpangan kekuatan yang berbeda. Ketimpangan kekuasaannya itu cukup besar, yang dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya harga gabah seringkali ditentukan setia oleh pengusaha penggiling padi. Jadi si klien ataupun petani padi ini, mereka tidak memiliki power untuk negosiasi harga. Harga itu ditentukan oleh si penggiling padi, tidak oleh si petaninya. Jadi seringkali mereka itu mendapatkan harga yang di bawah rata-rata pasar gitu. Petani biasanya menerima harga tersebut karena mereka memiliki utang. Seperti sebelumnya petani ini meminjam uang. Tidak mungkin dong si patron ini sudah meminjamkan uang ke dia, namun dia tidak tahu berterima kasih dengan si patron itu. Jadi biasanya mereka akan menerima harganya aja walaupun harga di bawah pasar. Akibat dari hal ini, posisi tawar petani itu sangat lemah karena mereka tidak memiliki power yang cukup, kekuasaan cukup. Jadi tidak ada negosiasi yang setara ataupun seimbang di antara mereka. Lalu petani pun juga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Struktur sosial mereka mungkin akan selamanya ada di bawah, tidak bisa mencapai posisi patron ini dikarenakan timpangan kekuasaan ini berbeda. Lalu hubungan ini bukan terjadi hanya untuk satu generasi saja. Bisa saja hubungan yang tidak menguntungkan ini, yang bisa dibilang bentuk balas budi kepada patron ini, diturun-temurunkan ke generasi-generasinya, diturunkan ke anaknya, anak yang menurunkan ke anaknya lagi, sampai seterusnya. Jadi mungkin untuk si petani ini bisa lolos dari struktur sosial yang rumit untuk mencapai posisi patron itu mungkin bisa dibilang kecil sekali. Kemudian dalam jurnal tersebut, apakah peneliti memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut? Dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menjelaskan fenomena dari hubungan patron klien yang terjadi gitu, daripada memberikan solusi yang secara rinci ataupun jelas. Mungkin si peneliti memberikan solusi namun tersirat di dalam penelitiannya. Namun secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketergantungan petani terjadi karena faktor ekonomi dan sosial, terutama keterbatasan modal dalam input produksi ataupun untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga hubungan sosial ini sudah lama sekali terbentuk, jadi sudah lumayan susah untuk memecahnya ataupun menghancurkan dari hubungan yang tidak menguntungkan ini. Kalau menurut kamu sendiri, apakah ada solusi lain yang bisa memperbaiki situasi yang ada ini? Mungkin ada beberapa solusi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu mungkin penguatan dari koperasi petani. Jika petani bergantung kepada koperasi, berarti ketergantungan dia kepada patron itu berkurang. Contohnya seperti petani itu membeli pupuk. Mereka mungkin bisa membeli pupuk yang lebih murah dibandingkan dengan meminjam uang di patron. Bisa saja mungkin koperasi ini sudah disubsidi pemerintah. Contohnya seperti koperasi merah putih yang diusulkan sebelumnya, yang akan diberikan dana untuk membantu para petani-petani kecil ini. Dan selanjutnya mungkin bisa menjual hasil panennya lebih kolektif. Mungkin dia bisa memilih harganya itu lebih tinggi, tidak seperti harga patron yang di bawah rata. Mungkin dia bisa menjualnya di harga rata-rata atau mungkin sedikit lebih tinggi di harga rata-ratanya. Lalu si petani ini memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat di pasar tersebut, dikarenakan dia hitungannya langsung berkaitan dengan kelembagaannya. Mereka langsung terhubung, yang sebelumnya ada tembok pembatas antara si petani dan juga kelembagaan ini. Sekarang petani itu bisa langsung masuk ke dalam kelembagaannya gitu. Lalu yang kedua mungkin akses kredit dari kelembagaan keuangan formal kali ya. Kalau misalnya petani ini bisa melakukan peminjaman dana lebih mudah ke tempat peminjaman konvensional seperti misalnya bank ataupun yang lainnya, mungkin petani tidak terlalu membutuhkan ataupun tidak terlalu bergantung sekali ke patron, jadi tidak ada hubungan balas budi yang terjadi gitu. Yang ketiga mungkin bisa dari pelatihan manajemen usaha taninya ya. Petani mungkin perlu mengetahui bahwasanya kegiatan bertani ini bukan hanya kegiatan produksi saja, jadi mereka mungkin bisa diajarkan bagaimana cara berbisnisnya gitu. Jadi mereka bisa lebih kolektif lagi dalam pengambilan keputusan yang lain.
Lalu yang keempat mungkin dari akses informasi pasar. Biasanya kan patron ini memiliki jaringan sosial yang lebih luas gitu dibandingkan petaninya, ya kan? Nah, dikarenakan jaringan sosial ini lebih luas, biasanya mereka itu lebih mudah mengetahui informasi-informasi dari luar desa. Mungkin mereka bisa tahu informasi kapan pemerintah memberikan subsidi, lalu mereka mungkin memiliki kenalan yang menjual subsidi itu, lalu mereka membeli skala banyak dan menjual nanti ke si petani dengan harga mahal. Jadi dengan akses informasi yang lebih baik ini mungkin petani bisa mengetahui berita-berita tersebut dibanding bergantung dengan berita yang diberikan dari si patron ini. Oke, berarti kalau kita lihat dari perspektif sosiologi pedesa, sebenarnya apa yang dapat kita pelajari dari hasil penelitian ini? Oke, yang bisa kita pelajarin dari hasil penelitian ini adalah peneliti ingin menunjukkan bahwasanya masalah ini bukan hanya terjadi di desa yang berkaitan cuma dalam konteks ekonomi saja, tetapi juga struktur sosialnya ikut terlibat di sana. Jadi di desa mungkin itu sudah terbentuk struktur sosial seperti elit desa ataupun patron di posisi atas, dan juga petani ataupun buruh tani ini di struktur sosial yang paling bawah mereka mungkin. Jadi ini soal kekuasaan juga, soal power yang ada di desa tersebut. Hubungan patron klien ini biasanya bertahan sangat lama, ataupun bisa saja terus-menerus jadi seperti tradisi untuk diwariskan turun-temurun. Hubungan ini dibangun melalui yang pertama itu hubungan emosional. Contohnya seperti si patron ini membantu petani ketika dia ada di posisi terpuruk ya. Jadi petani ini tersentuh hatinya, merasa dia tuh punya balas budi, hutang budi kepada si patron. Jadi ini terbentuklah hubungan emosional di antara mereka. Selanjutnya mungkin rasa dari hutang budi tersebut, dikarenakan mereka sudah terbentuk rasa emosional. Oh, si patron ini baik gitu. Si patron ini penyayang, dia peduli loh sama aku gitu. Jadi dia memiliki hutang budi yang akan selalu mengiyakan aja apa yang dikata patron ini. Lalu ada dari kepercayaan sosial mungkin yang terakhir. Jadi solusi untuk masalah ini tidak cukup hanya untuk memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan struktur sosial yang sudah terbentuk di masyarakat desa tersebut. Berarti hanya segitu ya jelasan yang dapat disampaikan dari mungkin dalam sosiologi pedesaan ini ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dikarenakan saya ini seperti sedang memahami lebih dalam lagi hasil penelitian sudah didapat oleh orang ini. Mungkin itu adalah solusi atau saran yang saya sampaikan sebelumnya, bisa jadi mungkin bahan untuk pembelajaran kita ke depannya jika ingin melakukan penelitian di bidang ini. Mungkin terima kasih banyak atas penjelasannya Bang Nadia Mufri. Dari diskusi ini kita bisa memahami bahwa hubungan patron klien dalam pertanian memang bisa membantu petani dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang bisa menimbulkan ketergantungan ekonomi. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang dinamika sosial di masyarakat pedesaan. Terima kasih ya untuk host sudah mengundang saya pada acara hari ini. Saya sangat merasa bangga ataupun bahagia lah bisa men-sharing apa wawasan yang saya miliki. Semoga wawasan ini dapat didengar oleh kawan-kawan yang lain dan menjadi buat pembelajaran ataupun insight baru untuk mereka. Amin. Nah, jadi terima kasih semua para pemirsa yang sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.